Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah selalu menyertai kemuliaan kepada kita semua. Kita awali kajian duha kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih termasuk digolongkan oleh Allah dalam umat yang diringankan langkahnya hingga sampai ke masjid ini untuk dapat bertafaqquh fiddin, belajar sebagian dari tuntunan agama Allah. Saya selalu mengawali di awal ta'lim kita menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermohon kepada Allah semoga kita digolongkan ke dalam yang disebut oleh Nabi. Hadisnya tercantum dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Rasulullah menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal menempuh satu jalan, yaltamisu fihi 'ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agama Allah walaupun hanya sedikit saja. Karena nanti hadis ini diambil oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendapatkan hadis ini. Satu hadis saja. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan, ringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemuliaan ini pada kita. Yang dimaksud hadis ini bukan orang yang sering kali ikut ta'lim, bukan orang yang rajin di pengajian, tapi ketika dia ikut ta'lim, ikut pengajian, dia catat, dia pahami segala yang disampaikan sehingga mengerti mana yang halal, mana yang haram, paham mana yang benar, mana yang keliru, diketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan paham ini keluar dari tempat dia menuntut ilmu, keluar dari tempat ta'limnya, kemudian dia perbanyak yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia kerjakan yang sunnah, dia jauhi yang bid'ah. Dia kerjakan yang benar, dia jauhkan yang keliru. Nah, itulah yang akan menjadikan ringannya langkah menuju surga. Jadi kalau Bapak Ibu hadir taklim dimanapun, rajin mengikuti pengajian, tapi masih belum bisa bedakan, subhanallah, antara yang benar dengan yang keliru, yang haram dengan yang halal, masih terjebak dalam hal yang dilarang, mengerjakan yang bukan sunnah, maka masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti biasa, pekan saya di sesi keempat ini, saya selalu menyampaikan orang-orang terbaik saat di muka bumi dan saat bertemu dengan Rasulullah nanti adalah orang-orang yang nanti akan hadir bersama Rasulullah di surganya, menempati surga urutan nomor pertama. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang, perhatikan kalimatnya, yang akan tinggal bersama Nabi, yang di dunianya senang terhadap sunnah Nabi SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia sudah pasti akan bersamaku di surga. Kalimatnya kana, bukan yakunu. Kana itu artinya pasti. Dia pasti bersamaku di surga. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita bisa bersama Rasulullah SAW. Bila di dunia ini kita tidak mampu bersamanya, maka mudah-mudahan kita di hari esok bisa bersama Rasulullah SAW. Karena itu saya mohon dengan sangat, pegang dengan kuat sunnah Nabi. Aktivitas 24 jam kita belajar bagaimana Nabi bangun dari tidurnya, bagaimana Rasulullah SAW makannya, bagaimana sifat sholatnya, bagaimana berjalannya, bagaimana beliau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Semoga dengan kekuatan itu bisa menjadikan bekal kita yang cukup untuk bertemu dengan Rasulullah. Rugi orang yang di dunianya banyak ibadah, mengenal sunnah Nabi, mengenal kata-kata Nabi, tapi di akhirat tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena itu pekan yang keempat ini khusus
bagi kajian kita, yaitu kajian tentang sunnah nabawiyah, bagaimana mengetahui perilaku aktivitas Nabi SAW dari mulai bangun tidurnya sampai dengan tidur kembali. Pada pertemuan yang lalu, kita telah bahas dalam 3 sesi tentang bagaimana cara Nabi bangun dari tidurnya. 1, seperti pernah disampaikan, kita ini ingin evaluasi lagi karena topik kita akan beda di pagi ini. 1, saat Nabi bangun, beliau duduk dulu, kemudian menyeka sebagian dari bekas ngantuknya. Itu yang kedua. Yang ketiga masih ingat? Baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tolong garis bawahi kalimat wa ilaihin nusyur. Ada intasyara, ada nasyara, itu lain. Kalau intasyara itu hanya menyebar saja, beraktivitas menyebar. Bapak punya kewajiban Jumat, buka surat 62 ayat ke-10-nya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, di situ intasyara. Kalau salat sudah ditunaikan, silahkan menyebar, beraktivitas. Tapi doa bangun dari tidur, wa ilaihin nusyur. Nusyur itu beraktivitas, berpencar untuk kembali kepada asal mula. Jadi maksudnya kenapa mengucapkan hamdalah saat bangun dari tidur? Karena kita akan beraktivitas mencari bekal untuk kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi Bapak Ibu bangun dari tidur kecuali semua aktivitas kita menjadi ibadah. Itu maksudnya. Awas tiap hari baca doa alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi, tapi makan kita tidak jadi ibadah, minum kita tidak jadi ibadah, minum kita tidak jadi ibadah. Jadi baru saat bangun pun sudah diingatkan, jangan sampai ada 1 detik berlalu kecuali menjadi amal soleh. Karena itu turun langsung 1 surat, wal 'asr, demi waktu yang selalu kita lalui, innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi akan rugi. Illal ladzina amanu, tidak cukup dengan amanu saja, wa amilus shalihah. Okay? Bangun, duduk, seka bekas ngantuk, ucapkan doa. Yang keempat apa? Baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Baiknya dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat nomor hadisnya? 1367. Oke? Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian setelah itu keluar. Yang kelima, cuci tangan kita. Oke? Setelah itu, kemudian bersiwak, menyikat gigi. Kemudian setelah itu, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu berwudu, atau yang kedua bagi yang berhubungan suami istri, kemudian mandi dulu, mandi janabah. Telah saya uraikan ini seluruhnya. Kemudian balik lagi keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Baik, berhenti kita sampai di situ. Nah, kita hentikan dulu ini sebentar karena kita akan masuk pada sunnah yang sangat besar yang ingin kita bahas di pagi ini. Sebelum kita bahas tentang sunnah yang sangat besar ini, karena manfaatnya begitu istimewa, kalau kita tidak bahas hari ini, barangkali kita tidak akan pernah punya kesempatan di tahun ini untuk membahas itu lagi. Kita akan evaluasi dulu dari mulai bangun sampai dengan tadi yang terakhir, materi yang terakhir setelah 3 bulan, Bapak ini sudah sampai mana? Sudah diamalkan sejauh mana? Bangun tidur sudah duduk? Alhamdulillah. Menyeka yang ngantuk? Ya, baik. Baca doa. 10 ayat terakhir Ali Imran. Sudah 3 bulan loh, Bu. Pak, sudah 3 bulan. Baik. Dengar ya, saya ingin sampaikan. Quran itu tidak sulit. Seorang pengusaha datang ke tempat kajian kami di Pekayang, ingin menghafal Quran. Dia katakan, Ustaz, saya tidak bisa baca Quran. Bukan tidak hafal, tidak bisa baca Quran. Saya bilang, Bapak bersyukurlah. Ada orang sudah bisa baca Quran, gak mau menghafal. Bapak tidak bisa baca Quran, mau menghafal. Datang beliau, saya sampaikan, begini Quran memperkenalkan bagaimana cara dihafal. Ikuti ini. Insya Allah kalau Bapak ikuti, pekan depan datang lagi ke sini, Bapak akan bawa 10 ayat. Apa yang terjadi, Pak? 1 pekan, tidak mengulang. 1 pekan beliau membawa 20 ayat. Dan dibaca dengan bacaan yang sangat baik. Pekan selanjutnya 50 ayat. Bila orang yang tidak bisa baca Quran saja 1 minggu sudah membawa 20 ayat, antum yang bacaannya sudah bagus, mushafnya ada, Qurannya ada, 3 bulan 10 ayat belum hafal. Oke? Jadi mulai hari ini jangan lagi kita bertemu di bulan yang akan datang kecuali sudah membawa 10 ayat surah Ali Imran. Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mulai dengan ini? Karena Nabi setiap memulai ta'lim,
itu selalu bertanya pada para sahabatnya, siapa yang sudah berbuat kebaikan A? Contoh misalnya, dan subhanallah kita akan lihat, hanya ada satu orang sahabat yang melakukan semuanya. Perhatikan kalimatnya, kata Rasulullah, siapa hari ini yang sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Satu orang mengacungkan tangan. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ana ya Rasulullah. Yang ketiga, siapa hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah menyolatkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah membahagiakan saudaranya? Ana ya Rasulullah. Di antara sekian banyak orang, cuma satu orang ini mengacungkan tangan. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sebagian orang mencelanya, yang disebut bahkan oleh Nabi, kakinya saja, pahanya saja tidak sebanding dengan amal umat manusia yang ada di bumi ini. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bisa beramal dengan uangnya, tapi setiap hari mencari siapa yang membutuhkan. Setiap ada yang sakit beliau kunjungi, ada yang meninggal beliau antarkan, beliau salatkan. Tiap hari, mohon maaf, coba Bapak Ibu ukur saat kita bangun, kebaikan apa yang telah kita lakukan di hari ini harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi hati-hati ya, jangan bersandar pada hadis palsu, karena ada hadisnya semi palsu. Berbunyi kurang lebih begini. Jadi ada hadis palsu, ada semi palsu, matruk, yang terakhir mungkar. Ini tiga ini mesti ditolak. Maudhu, matruk, mungkar. Ada hadis yang kedua, kualitasnya matruk. Apa bunyi hadisnya? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, faqad rabiha, maka beruntung dia. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka rugi dia. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka celaka atau terlaknat dia. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini hadisnya hadis makruh. Ada dua versi. Satu diriwayatkan oleh Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam menyatakan, saya dikabarkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dapat dari mana? Mimpi ketemu Rasulullah. Jadi nggak sampai sanadnya pada Nabi. Mimpi ketemu Rasulullah, dikabari itu dipesankan. Kemudian menyebar dikira sebagai hadis. Ibrahim bin Adam tidak pernah bertemu dengan Hasan al-Basri. Dan versi hadis kedua itu nanti disebutkan oleh Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus. Diriwayatkan oleh Al-Haris namanya. Al-Haris ini orangnya suka berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berdusta dihukumnya hadis makruh. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, apa sunnah yang besar ini yang harus kita bahas di duha ini, sehingga kita hentikan sementara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi sepanjang aktivitas 24 jam. Adalah sunnah bagaimana cara menyambut Ramadan dan menetapkan awal Ramadannya serta awal Syawal atau Idul Adha yang nanti akan kita lihat. Jadi materi hari ini kita akan bagi ke dalam dua bagian. Satu dipaparkan dengan singkat tentang tarhib Ramadan. Upaya menyambut dan merencanakan Ramadan. Dan yang kedua kita akan bahas tentang sunnah Nabi, atau yang paling tepat tuntunan Al-Quran dan sunnah dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Idul Adha. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Ayatnya dicatat dulu dalilnya, Quran surah Al-Baqarah 183. Untuk mempermudah sudah ada slide-nya di sini. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah, diturunkan oleh Allah firman-Nya yang berisi perintah untuk kewajiban menunaikan ibadah puasa. Karena sebelumnya Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah. Kemudian melihat orang Yahudi selalu menunaikan puasa Asyura, diikuti oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kita lebih berhak melakukannya dibandingkan mereka. Diikuti, kemudian ditunaikan itu Asyura, diolok-olok oleh Yahudi, diolok-olok oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, lihat umatnya Muhammad, katanya. Lihat umatnya Muhammad tidak punya ibadah kecuali mencontek kita. Salatnya meniru kita menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian Allah turunkan surah Al-Baqarah itu ayat 144. Ketika Rasulullah sedang makan siang di rumahnya Ummil Bashar, turun ayat itu, kemudian berbaliklah ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di situ kemudian berputar, karena berputar merubah arah kiblatnya, disebutlah saat itu dengan Masjid Al-Qiblatain. Tadinya bukan masjid, itu rumah. Di rumah, setelah kemudian Rasulullah SAW wafat, sahabat tahu ada tempat sejarah di situ, ditawarkan pada Ummil Bashar untuk dibeli. Apa jawabannya? Perhatikan. Sahabat meminta, kami akan beli ini untuk jadikan masjid. Kata Ummil Bashar, tidak usah dibeli, aku wakafkan ini untuk jadi masjid. Dibangunlah itu, sampai sekarang kita lihat, dikenallah dengan Masjid
al-qiblatain. Setelah turun itu tidak ada kesempatan lagi untuk mengolok-olok selain mengolok-olok tentang puasanya umat Islam. Orang Islam itu tidak punya syariat puasa kecuali meniru kami katanya. Mereka tidak punya tuntunan. Karena itu tepat di tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah di bulan Rajab diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah 183 berisi kewajiban tentang puasa bulan Ramadan. Sejak saat itu, karena kita Quran Sunnah kita lihat di dalilnya. Sejak saat itu Aisyah radhiyallahu anha buka babus Syam. Kitab Al-Bukhari babus Syam nomor hadis yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita semua, kata beliau, sejak turunnya ayat itu, umat Islam semakin bersemangat menunaikan puasa Ramadan, sedangkan Asyura ada yang menunaikannya, ada yang tidak. Karena Nabi menyatakan, "Faman syaa'a falyaf'al, faman syaa'a falyatruk." Siapa yang ingin menunaikannya tunaikan, yang tidak tidak. Itu poin kita sebagai pengantar dan kenapa nanti disebut dengan tarhib saat turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak bahagia. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak bahagia. Turun ayat itu, Nabi langsung menyampaikan dua sabdanya. Dan dengan dua sabda itu, mereka semakin luar biasa senangnya dengan turunnya Ramadan ini. Hatinya lapang, jiwanya luas, senang dengan kedatangan Ramadan. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan mereka senang, hatinya begitu lapang dan luas jiwanya. Kita akan perhatikan nanti 3 sebab utamanya. Hanya dalam bahasa Arab, seorang yang luas hatinya, lapang jiwanya, senang dengan sesuatu, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata dasarnya rohaba. Rohaba. Rohaba itu secara bahasa artinya dada yang lapang, hati yang luas. Luas, tenang, nyaman. Kenapa bukan bahagia saja, harus lapang? Ini uniknya kalimat dalam bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, saya berikan gambar. Ini apa? Gelas ya. Ini gelas isinya ada air. Kalau ini dikosongkan, tempatnya menjadi luas, menjadi sempit. Luas ya karena belum diisi. Tempat yang luas itu bisa siap diisi dengan apa saja. Tapi kalau ini sudah saya tuangkan misalnya, maaf, air putih di sini, air bening misalnya. Kalau saya tuangkan yang lainnya bisa tidak? Bisa, tapi akan berubah. Tuangkan kopi jadi air kopi kan? Tuangkan susu jadi kopi susu kan? Macam-macam. Kalau saya isi dengan pasir, penuh sampai di sini. Kira-kira tempatnya lebih luas, lebih sempit? Lebih sempit. Jadi ketika tempatnya sempit, akan sulit diisi oleh apapun. Jadi kenapa menggunakan kalimat tarhib, bukan kalimat bahagia saja? Ingin mengesankan bahwa kami ini sangat bahagia, kami lapangkan, kami luaskan seluruh isi hati kami, sehingga siap menerima perintah apapun yang akan dititahkan saat Ramadan itu. Itu maksudnya. Jadi kalau mau disuruh sholat, tempatnya masih luas. Mau diperintahkan untuk menahan amarah, tempatnya masih luas. Diminta sabar, tempatnya masih luas. Jadi saking senangnya, apa aja siap ditunaikan. Nah, cara untuk menunaikannya dan menunjukkan semangatnya, prosesnya disebut dengan tarhib. Rohaba artinya lapang, luas. Kalau itu ditunjukkan dengan keseriusan dan kesungguhan, maka dirubah namanya menjadi tarhib. Jelas sampai sini? Jadi tarhib Ramadan itu, sering kita dengar tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Tarhib itu upaya untuk melapangkan, meluaskan jiwa kita dan hati kita, disertai rasa kebahagiaan untuk menerima segala perintah yang akan diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Dari kata inilah, dari kata tarhib, kalau kemudian sudah kita buktikan datang waktunya, lalu kita terima dengan lapang, maka orang Arab merubah dari tarhib menjadi marhaban. Siap? Dari tarhib menjadi apa? Marhaban. Jadi ada rahaba, ada tarhib, ada marhaban. Rahaba itu kata dasarnya, ya. Rahaba kata dasarnya. Kemudian yang kedua, rahaba. Prosesnya yang dilakukan dengan kesungguhan itu disebut dengan tarhib. Jadi ada orang yang baru rahaba saja, ada orang yang sudah tarhib. Kalau yang baru rahaba saja hati lapang. Tapi kalau yang tarhib dia siapkan dari sekarang.
lapangkan hatinya, dilatih dengan banyak menunaikan siyam sunnah dan seterusnya ya. Baik. Karena itu nanti di antara tarhib Ramadan ditunjukkan oleh lagi-lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang sudah tarhib itu sejak masuk bulan Sya'ban, lihat kata Aisyah, Al-Bukhari bab siyam nomor hadis yang ke-8. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan siyam sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi sejak Sya'ban pun dia sudah banyak melatih dirinya dengan puasa sunnah, menyiapkan dirinya untuk masuk di Ramadan. Karena kalau sudah dia biasakan akan semakin biasa nanti. Itu tarhib namanya. Jadi bukan sekedar ya saya tarhib. Apalagi bikin acara tarhib Ramadan isinya makan-makan ya nggak sesuai. Oke? Nah, ini yang dimaksudkan. Atau hadis Nabi SAW bukan hanya itu. Hadis Nabi SAW, perhatikan, At-Tirmidzi nomor hadis 665. At-Tirmidzi nomor hadis 665. Apa yang disampaikan di situ? Beliau ini atau orang yang tarhib ini itu selalu memperbanyak doanya bahkan sampai di penghujung Sya'ban. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukal Allah. Kenapa tidak ada yang nyambung? Belum hafal doanya? Bukankah sudah saya tulis ini? Baik. Itu diperbanyak doa itu, Bu, Pak. Karena kita belum tentu tahu sampai tidak ke bulan Ramadan. Jangan-jangan pulang dari sini ada yang wafat. Mungkin. Bisa saya duluan? Bisa Ibu duluan? Pak Ketua DKM jangan, karena belum umroh kita. Bisa itu bisa terjadi. Karena itu diperbanyak doa kepada Allah, minta, hati-hati ya. Nanti ada 2 doa, hadisnya itu mungkar. Dan itu yang sering dibaca, itu yang keliru. Contoh, hadisnya 1 tercantum dalam Sunan Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 3225. Kalau saya bacakan ini pasti dilanjutkan ini, lancar ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ibu senang ya hadis dhaif dihafal, yang sunnah ditinggalkan. Baik kan? Itu mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka melakukan perbuatan maksiat sehingga hadisnya harus diingkari, tidak bisa dijadikan dalil dalam agama. Ada hadis yang mirip-mirip lagi, satu lagi. Itu terdapat di Musnad Ahmad, Musnad pertama Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Ini mirip, ujungnya saja yang beda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ketahuilah yang meriwayatkan hadis itu kedua-duanya orangnya sama. Dari Ziyad An-Numairi. Siapa Ziyad An-Numairi itu? Orang yang suka bercerita hadis tapi orang yang suka melakukan perilaku maksiat. Jelas ya? Maka disebut hadisnya mungkar, harus diingkari, tidak boleh diterima. Bapak ini senang hadis-hadis yang kalau nggak mungkar matruk. Kalau nggak matruk palsu, gitu kan? Coba. Pernah dengar hadis ini? Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itqu minan nar. Hadis itu matruk, semi palsu. Pernah dengar hadis ini? Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pernah? Itu hadis palsu. Nah, kembali ke sini. Jadi banyak berdoa karena rumus dalam ibadah. Kalau kita niatkan, rencanakan, turun pahala 1. Jadi kalau ibu bapak ingin berbuat baik, itu sudah dicatat 1. Kalau dilakukan, tambah 1. Maksiat tidak, direncanakan belum ditulis, dilakukan baru tertulis 1. Karena itu kenapa diminta banyak berdoa? Mohon maaf, kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Mudah-mudahan dengan seringnya berdoa, keinginan kuat, walaupun tidak sampai ke Ramadan, pahala Ramadan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu maksudnya. Baik, marhaban, kita akan cepat. Ini kesungguhannya, kalau sudah datang, kemudian kita sambut, kita tunjukkan keseriusan kita, maka ungkapannya dirubah menjadi marhaban. Karena itu jangan heran kalau kita bertamu pada orang Arab, ketika datang mereka katakan marhaban. Marhaban itu punya 2 makna. Artinya, saya senang dengan kedatangan antum. Yang kedua, silahkan apa saja yang bisa dilakukan, saya berikan sepanjang saya bisa. Itu maksudnya. Hati saya sudah luas, sudah lapang, saya senang dengan kedatangan antum. Apa yang bisa saya berikan, insya Allah saya berikan. Karena itu sahabat hebatnya, Pak. Perhatikan ya, karena itu dipuji oleh Al-Quran, tidak akan ada lagi generasi seperti mereka. Tidak akan lagi ada generasi seperti mereka. Subhanallah, tidak ada rasa iri dengki. Lihat hebatnya. Bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab sebagiannya. Apa di antara amalannya? Perhatikan ya. Jadi kalau antum belum bisa amalan seperti ini, jangan sekali-kali mencela sahabat. Jangan sekali-kali mencela sahabat.
Saya paling tidak suka dengan orang yang sedikit ilmunya, sudah tidak punya ilmu, senang sekali mencelahi. Perhatikan, Nabi marah kalau disebutkan sahabat ini dijelek-jelekan. Bahkan ada yang menjelekkan Abu Bakar, mukanya langsung merah Rasulullah. Sahabat itu, di antara kemuliaannya, kalau bapak menyebutkan apa yang dimilikinya, itu langsung dilepas diberikan. Bagus benar baju antum, dilepas. Sulit dilakukan. Kalau ada yang ingin menandingi silakan. Saya sampaikan sekarang. Pak Haji bagus benar mobilnya, susah. Susah. Paling sulit. Karena itu, kebaikan itu yang disebutkan. Kebaikan seseorang yang langsung diberikan dalam bahasa Arab itu birrun sifatnya. Birrun. Kalau sudah melekat dalam dirinya, baru disebut mabrurun. Ada ayat di surah Ali Imran 93. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun itu sulit didapatkan sebelum bisa menginfakkan apa yang paling kita sukai. Apa yang paling kita cintai. Itu yang paling susah. Yuk kita teruskan dulu. Nah, jadi poin ini yang ingin saya sampaikan. Kalau kita katakan tarhib, siapkan dari sekarang. Sunnah Nabinya menyiapkan dari sejak Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Oh, ya nggak apa-apa karena kalendernya belum ada Aisyah, makanya belum pada hafal itu. Baik ya. Tanggal berapa sekarang? 24 Sya'ban. Ya, 24 Sya'ban. Masih ada waktu beberapa hari untuk kita memperbanyak doa setiap selesai sholat. Yang belum saum, siam, Senin, Kamisnya boleh mulai untuk dilatih dan sebagainya. Ya. Jadi ini poinnya. Saya tidak akan lama di tarhib ini. Siapkan dari sekarang 3 hal. Singkatnya 3 hal. Satu, memperbanyak doa agar disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat iman. Memperbanyak doa agar disampaikan pada bulan Ramadan dengan keadaan sehat dan kuat iman. Nanti di akhir saja saya tuliskan doanya supaya tidak lama. Yang kedua, berlatih memperbanyak siyam sunnah. Berlatih memperbanyak siyam sunnah. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga, merencanakan amalan Ramadan yang nanti akan dilakukan. Merencanakan amalan Ramadan yang nanti akan dilakukan. Hadisnya kalau mau dicatat, Al-Bukhari nomor hadis 1803. Itu untuk dalil yang terakhir. Al-Bukhari nomor hadis 1803 dari Ibnu Abbas. Lagi-lagi Ibnu Abbas. Anak kecil usia 5-6 tahun sudah banyak meriwayatkan hadis. Anak kita usia 8 tahun masih senang main video game. Al-Bukhari nomor hadis 1803. Ada 3 amalan yang harus disiapkan. Awas ya, hati-hati. 1, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah di sini ada kajiannya. Interaksi dengan Al-Quran. Dan Ramadan itu bulan Quran. Nanti ketiga ini saya akan pertajam saat kita masuk di awal Ramadan. Jadi sekarang cuma disampaikan umumnya saja. Jadi bagaimana cara berinteraksi. Insya Allah kajian saya yang sore menjelang maghrib, saya akan khususkan untuk hal yang terkait dengan Quran. Nanti saya berikan metode dengan izin Allah, bagaimana cara cepat menghafal Quran untuk khusus di Ramadan. Dan itu semuanya dari Quran. Bukan dari metode A, B, C, D, semua dari Quran. Nanti kita akan cek. Dan subhanallah, ada orang yang hafal Quran. Seorang ibu punya anak 3, anaknya kecil-kecil, hafal Quran 10 hari. Saat suaminya i'tikaf, istrinya di rumah merawat anaknya, saat itu dia menghafal Quran. Gunakan metode yang disampaikan oleh Quran, 10 hari hafal Quran. Ada yang hafal 15 hari, ada yang hafal 25 hari. Kita akan lihat kira-kira alumni i'tikaf Al-Ihsan hafal berapa hari itu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sekarang jangan khatam ya, karena tidak ada hadisnya kita meminta menghatamkan banyak Quran. Yang ada memperbanyak bacaan Quran yang baik. Jadi yang diinginkan oleh hadisnya itu yang benar, bacaan yang benar, bukan banyak menghatamkannya. Antum khatam 10 kali tapi salah semua, itu lebih bagus hafal 1 juz tapi bacaannya benar semua. Oke? Kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri.
Silahkan direncanakan dari sekarang, dibuat tabelnya. Nanti awal-awal Ramadan saya berikan bagaimana cara yang tepatnya. Ini saja untuk tarhib. Sekarang kita akan pindah pada materi yang sangat pentingnya yang ingin kita bahas. Di tarhib kesimpulannya, kalau disebutkan tarhib, artinya kita harus sudah serius menyiapkan dari sekarang. Lapangkan hati kita, luaskan jiwa kita, kemudian tunjukkan keseriusan itu memperbanyak doa. Yang kedua, perbanyak siyam sunnah. Yang ketiga, siapkan rencana. Dan sebelum saya akhiri, ini yang ingin saya jawab, kenapa sahabat begitu bahagia? Karena di Quran ketika ayat ini turun, itu sudah mengisyaratkan 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan lain selain Ramadan. Ada 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan lainnya kecuali hanya Ramadan saja. Satu, Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas. Ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah, bertobat kepada Allah saat Ramadan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah memohon ampunannya. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud tiada batas ditafsir di hadis Nabi. Perhatikan. Hadis Nabi SAW. Saking pentingnya ini ditempatkan di nomor 1 di bab siyam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa. Dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa, bermuhasabah, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari sejak dia balik sampai di detik itu hapus gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya. Dan itu baru siangnya, shoma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan, malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda, yang bawah itu shoma karena siang, yang malam qama. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan, imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya wahtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah, mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jawab masing-masing. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70. Taruhlah 60. Di sini ada yang sering baca Riyadhus Shalihin ya. Coba buka bab ke-12. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Pada bab ke-12 nomor hadis 113. Bab 12 nomor hadis 113. Nomor hadis 113 ini diambil oleh Imam An-Nawawi dari hadis Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, nomor hadisnya 6419. Perhatikan. Saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, maka celaka. 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, celaka. Yang kedua, perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang penting. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya, orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya, subhanallah, ini dicuekin. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya, hatta yablugha 60 sanatan, sampai 60 tahun tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak 6 tahun itu sudah pada hafal Quran. Malam Jumat kemarin ada anak datang dari Jambi, Pak. Dari Jambi.
usianya kurang lebih 5-6 tahun. Bawa hafalan Quran sudah 5 juz. 5 tahun sudah 5 juz. Antum 50 tahun sudah berapa juz? 6 tahun hafal Quran. Ada yang 60 tahun untuk sekedar baca saja belum tersentuh. Kalau sudah diberikan masa waktu 60 tahun, membaca saja kita sulit untuk mau membaca, berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk mau belajar membaca Quran? Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti. Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh tidak seperti yang sebelumnya. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yastarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti. Masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan. Keluarkan dari sini untuk beramal soleh. Ghairan ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawah di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal. Awalan nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu tinggi? Ma yatadzakkaru fihi. Dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tadzakkar. Orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Waja'akumun nadhir. Sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab 12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, jangan tunggu besoknya. Insya Allah tahun ini tanggal berapa kita? 28 ada ya? Sudah salah lagi. Tanggal 1 Ramadan. Kekurangan kita kan tidak menghafal kalender Hijriah, jadi berbeda terus gitu ya. Kalau hafal insya Allah sama. Karena itu nanti kita akan bahas bagaimana menentukan tanggal 1 itu. Ya, jadi penghujung kita akan bahas. Jadi tanggal berapa puasanya? Alhamdulillah. Tanggal 1 kita puasa Ramadan. Gak usah tunggu tanggal 1-nya. Maksudnya siangnya puasa. Malamnya kita menunaikan qiyam, tarawih. Insya Allah datang ke masjid, tarawih. Dilakukan sesuai sifat Nabi. Awas, ada orang tarawih, kata Nabi, tidak mendapatkan apapun dari tarawihnya kecuali capek begadang saja. Tapi ada orang yang menunaikan tarawih sesuai sifatnya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita untuk bahas. Apa keutamaan orang itu? Ketika dia tunaikan sesuai sifat Nabi. Man qama Ramadan. Siapa yang menunaikan malam Ramadan itu qiyam? Imanan wa ihtisaban. Dilakukan dengan penuh iman kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misal 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini, dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok gak sempat puasa, besoknya meninggal. Sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita? Perhatikan ya, 40 tahun kata para pakar itu setengahnya dipakai tidur. Di orang kalau sudah berusia 40 tahun, misal, setengahnya dipakai tidur. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun ini beraktivitas. Saya tanya, yang jadi ibadah berapa tahun? Karena cukup untuk pulang, itu harus jadi ibadah dulu. Belum tentu bisa cukup untuk bekal pulang. Ini makan, si B makan. Yang ini diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang ini tidak, jadi rutinitas. Karena itu muncul di setiap kitab. Dalil pertama di kitab hadisnya, innamal a'malu bin niat, supaya jadi ibadah. Okay? Nah kalau itu kita siapkan jadi ibadah, taruhlah setengahnya. 10 tahun jadi ibadah. Sudah diterima belum? Belum tentu. Yang ikhlas berapa tahun? Misal setengahnya 5 tahun. Jadi orang yang punya usia 40 tahun, potensi amal diterimanya mungkin 5 tahun saja. 5
Yang ikhlas barangkali baru segini. Dan ikhlas itu dijaga sampai meninggal dunia. Sebelum wafat tiba-tiba ria, diungkit lagi amalannya, disebarkan, dibuat spanduk dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, kan? Karena ada pemilihan disebutkan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Disampaikan ABC dan sebagainya. Itu tahu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. 5 tahun berkurang lagi. Berapa sisanya? Ketiga, tidak mudah kita menyiapkan tiket untuk ke surga. Karena itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian kedua. Saking pentingnya langsung turun suratnya sekaligus. Suratnya sekaligus. Surah Al-Qadar. Ini yang menjadikan sahabat sangat bahagia pada saat itu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau keistimewaan pertama tadi turunnya ampunan Allah, keistimewaan yang kedua, kenapa sahabat begitu bahagia? Kan kalimatnya? Karena Allah sudah menjanjikan akan tiba satu malam di malam-malam Ramadan itu, yang kalau kita menunaikan ibadah di malam itu sekecil apapun nilainya sama dengan 1000 bulan. 2 berlipat pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Malam apa namanya? Malam Lailatul. Kalau sudah pakai malam, Lailah itu artinya malam. Apa? Lailatul Qadar. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar artinya malam-malam. Ayo pelan-pelan kita belajar bahasa Arab ya. Insya Allah setiap termin saya ada satu yang kita pelajari ya. Pelan-pelan. Malu sama anak-anak kecil tuh di Arab tuh segini udah bisa bahasa Arab. Udah kita banyak usia nggak bisa-bisa. Berlipat pahala sampai 1000 bulan, subhanallah. Ibu bapak kalau baca Quran sekarang, satu hurufnya berapa pahalanya? 10. Dari mana taunya? Acungkan tangannya. Yang bisa jawab hadisnya hadis di mana, nomor berapa supaya bisa saya tahu, saya kasih hadiah. Ini persoalan kita. Hadis, tapi tidak pernah baca hadisnya. Nanti kita akan lihat banyak orang menunaikan ibadah, ini doanya di mana, hadis ternyata nggak ada di hadisnya. Contoh, ini sering kali saya sampaikan. Waktu kecil diajari doa iftitah apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Pernah lihat hadisnya tidak? Tuh, persoalan. Wajjahtu, inni wajjahtu itu berbeda. Inni wajjahtu itu terdapat di dalam Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang meriwayatkan namanya Jabir bin Abdullah. Wajah tuh nggak pakai ini, itu riwayat Ali bin Abi Thalib. Adanya di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa bedanya? Lihat kalimatnya. Yang hadis Muslim riwayat Ali, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi." Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat malam yang dimaksudkan. Nabi kemudian membaca doa iftitah atau istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Hadis yang pakai inni wajjahtu itu riwayat Jabir bin Abdullah di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Lihat bunyinya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurbannya, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kalimatnya lihat, ada dua versi. Versi pertama, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Versi keduanya langsung mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi inni wajjahtu itu doa. Puluhan tahun kita belajar. Anak-anak kita diajari di sekolah tidak tahu bahwa itu asalnya bukan hadis untuk iftitah. Beda antara wajah dengan inni wajah. Setelah turun surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, maka Nabi sering kali membaca dalam ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian dalam doa iftitahnya riwayat Abi Hurairah nomor hadis di Al-Bukhari 711, bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Hadis. Baik. Jadi itu pentingnya ya, kita belajar. Kembali ke sini tadi, yang paling penting. Kenapa mereka berbahagia? Yang kedua, turun ampunan Allah
Ya, yang pertama turun ampunan Allah, yang kedua dijanjikan akan berlipat ganda amalan. Bacaan Quran tadi, dari mana tahu satu huruf itu sama dengan 10? Itu ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Lihat kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia mendapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan. Kalau kita misalnya baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kali 10 berapa? 30. Baca ayat lain. Misal, ini kan terlalu panjang Pak Al-Baqarah. Saya ingin karena di luar panas yang kul-kul aja, misal. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Jangan yang kulnya. A'udzu berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Baik, 4 huruf. Ada yang protes, Pak, saya ini nggak lancar bacaannya. Berat saya bacanya. Pahalanya sama nggak? Disebutkan oleh Nabi, naik hadisnya. Tadi nomor berapa? 2910. Di kitab yang sama, nomor hadisnya di 2 kali lipatkan bilangan 10-nya. 2920 nomornya. Perhatikan kalimat Nabi. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Quran, kemana-mana pun dia jalan, itu diiringi malaikat yang selalu menjaga dia untuk berperilaku baik dan mulia. Jadi orang keunggulan orang yang selalu baca Quran, itu lisannya terjaga, pikirannya terjaga, tidak cepat merespon kata-kata orang, difikirkan dulu dan seterusnya. Tapi teruskan hadisnya. Walladzi yatata'ta. Sedangkan orang yang terbata-bata, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata berat lagi mengucapkannya. Perhatikan, falahu ajrani, dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jadi kalau a'udzu orang lancar dapat berapa? 4 kali 10? Cuma 40. Orang nggak lancar 2 kali, berapa? 80, bahkan bisa lebih. Kok bisa, Pak? Karena orang lancar itu cuma sekali baca. A'udzu, selesai, 40. Orang nggak lancar diulang-ulang. Qul a'udzu, bukan du. Sudah 40 diulang lagi. 4 kali 2. Bu, bukan du. A'udzu. Kali lagi 3. Jadi berbahagialah ibu punya rencana di bulan Ramadan, cari ustadz yang bagus, bisa meluruskan kita. Makanya cara beramal sebelum dilakukan, keluarkan dulu keutamaannya. Itu jadi motivasi. Kalau ibu tidak pernah tahu hadis ini, datang ustadz diluruskan tiap hari, itu bisa protes pada ayah. Ustadznya, Pak, terlalu ketat, besok ganti aja. Tapi yang tahu hadis ini, itu bisa berubah. Pak, kalau perlu yang ini aja, 10 kali diluruskan. Mama hari ini baca 19 huruf, 10 kali diluruskan. Yang terakhir, jadi rencanakan itu, perhatikan. Kita baca hari ini 4, dapat 40 kebaikan. Tapi di Lailatul Qadar, dikali 83 tahun. Ada nggak di sini yang bisa tahan baca Quran selama 83 tahun tak berhenti? Ingat, Quran itu satu hal yang unik. Jangan tanya jam, menit saja. Quran itu punya keunikan, tidak ada orang yang bosan baca. Tidak ada. Antum bosan nggak baca Al-Fatihah? Tapi kalau dibaca, cepat ngantuk. Quran. Nggak percaya silahkan. Nggak percaya silahkan. Antum bangun malam, nanti saat itikaf tuh, wah subhanallah, udah pegang mushafnya, 5 menit sudah begini. Begitu, sling gitu kan, ada informasi BBM-nya, WhatsApp-nya itu bisa kuat lagi. Baik. Nah, saya akan akhiri dulu sesi pertama di sini. Kita tidak ada dulu tanya jawab ya, karena kita ada 2 sesi yang sangat penting. Nanti saja di akhir. Sampai jam berapa Pak Haji? Oke, selesai. Baik. Terakhir di sesi ini, bagian segmen pertama, dan saya akan tutup di segmen pertama ini. Nanti kita akan berpindah untuk menentukan awal Ramadannya. Kenapa sahabat begitu bahagia ketika turun perintah puasa? Yang terakhir, karena ayat ini turun diawali dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak banyak orang tahu rahasia ayat ini. Itu kalau turun ayat setelah ayat puasa, semuanya ya ayyuhalladzina amanu, itu semua bersemangat sekali, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. 3, karena ayat ini dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian,
Perhatikan kalimatnya, pembuka ini. Saya sebutkan dulu informasinya, lalu saya tafsirkan singkatnya. Ya, ini terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha terulang sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan Amanu terulang sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat ini. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut harfun nida. Huruf untuk menyeru, memanggil. Tapi bukan sekedar memanggil. Memanggil dengan 3 jarak yang berbeda. Memanggil dengan 3 jarak yang berbeda. 1, memanggil orang dengan jarak yang dekat. Misal, ada Ali di sini dekat dengan saya panggil Ali ke sini. Ya Ali ta'al. Oke ya. Jelas ya? Yang kedua, memanggil orang dengan jarak yang menengah. Agak menengah, tidak jauh, tidak dekat. Misal ada Ahmad, saya panggil ya Ahmad ta'al. Ahmad. Yang ketiga, ini yang paling penting, memanggil orang dengan jarak yang jauh. Muhammad jauh, saya panggil ya Muhammad ta'al. Muhammad sini. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa, dipanggil dengan 1 huruf ini, ya, dengan semua jaraknya. Perhatikan sekarang, di sini keindahannya. Ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman. Perhatikan terjemah tafsir. Disandingkan dengan kata iman. Seolah-olah Allah memanggil dengan kalimat seperti ini. Hai orang-orang Islam yang telah beriman, aku tahu kadar keimanan kalian berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat sehingga merasa dekat denganku. Orang yang kuat imannya dekat dengan Allah subhanallah. Perhatikan, kadang-kadang belum dipanggil pun sudah nunggu. Adzan zuhur misalnya jam berapa sekarang? 11.55 misal. Ada orang setengah 12, 11.30 sudah di masjid. Sudah nunggu. Dia tidak menunggu Allah panggil, sebelum dipanggil sudah datang. Ada orang yang menengah imannya. Biasa-biasa saja. Kalau ingin jamaah, tidak ya tidak. Ingin baca Quran, baca, tidak ya tidak. Ini menengah. Ada yang paling hebat yang terakhir. Jangan tanyakan bagaimana menunaikannya. Bahkan tidak ditunaikan dan jauh dari Allah dengan perilaku maksiatnya. Dia berlumur dosa, banyak bermaksiat sehingga merasa jauh dari Allah. Perhatikan. Allah tidak bedakan semua orang itu dipanggil dengan huruf yang sama. Hei orang-orang yang imannya dekat denganku, yang kuat merasa dekat denganku, datang sini tunaikan Ramadan, engkau akan semakin lebih dekat. Yang imannya menengah, silahkan datang tunaikan, engkau akan rasakan jadi dekat denganku. Bahkan yang jauh sekalipun, aku janjikan ampunan kepadamu bahwa bila engkau mau bertobat di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan engkau lebih dekat denganku. Dipanggil tidak dibedakan orang kuat iman menengah ataupun jauh. Inilah nanti buktinya kita akan lihat. Malam pertama Ramadan kita akan saksikan. Jangankan orang yang rajin ke masjid, yang tidak sholat pun bisa di saf pertama. Kita akan lihat. Karena Allah berikan karunia yang sama. Yang jarang baca Quran pun, begitu ada baca Quran, mushafnya paling besar. Itu bisa terjadi. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Nah kalau modalnya sudah sama, kita miliki, tidak juga dipergunakan dengan baik, dengan cara apa lagi? Allah mesti mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Karena itu sebagai penutup segmen ini, buka hadisnya riwayat Mustadrak Al-Hakim Naisaburi, nomor hadis 7256. Singkat saja, perhatikan kalimatnya, singkat saja, saya potong sejenak. Bu'dan, bu'dan, liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ini bukan Nabi yang menyampaikan, langsung malaikat Jibril. Saat Nabi akan naik ke mimbarnya baru 1 langkah, datang Jibril menyampaikan, bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ya Muhammad, celaka dan akan jauh dari Allah orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Orang lain seringkali terharu dengan Bapak Ibu sekalian. Barangkali anak-anak Palestina, anak-anak Syria, anak-anak di Irak, anak-anak di Afghanistan, orang-orang yang disembelih di Afrika Tengah, orang-orang yang ditindas itu di wilayah Myanmar, barangkali cepat diambil oleh Allah karena mungkin bakalnya sudah siap. Anaknya itu sudah hafal Quran. Saya seringkali menyampaikan, anak Palestina itu yang kecil-kecil kalau sudah hafal Quran, begitu datang drone Israel menaburkan, menghujankan bom dan peluru itu bukan sembunyi, Bu, Pak. Keluar bawa senjata mainan lalu katakan pada temannya, itu lihat nama saya sudah terukir di bom itu, saya pulang duluan. Kata temannya, tidak, saya pulang duluan.
Karena anak ini sudah paham. Nabi menyampaikan ketika akan masuk surga, kita diminta baca Quran. Waqra warattil fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quranmu dengan tartil, akhir bacaanmu itulah tempat tinggalmu di surga. Mereka pelajari di alam barzah, buka ayatnya Ali Imran 169. Bagaimana Allah memberikan kebaikan yang besar kepada mereka, bahkan dianggap meninggal tapi hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Sampai bahasa Qurannya, perhatikan. Wa yastabshiruna alladziina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau mereka mampu akan pulang kepada keluarga yang ditinggalkan. Engkau jangan sedih, jangan nangis, jangan takut. Kalau bisa cepat ke sini, saya ini senang-senang di sini. Karena itu mereka kuat keluar karena sudah siap bekalnya. Kita barangkali dihidupkan sampai detik ini karena menurut Allah ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali sampai di Ramadan. Ada amal yang belum cukup untuk pulang kecuali dilipat gandakan di Ramadan. Jadi kalau orang lain diwafatkan, kita dihidupkan, sudah sampai, belum mampu juga tersentuh untuk mohon ampunan, diampuni oleh Allah. Kata Jibril, celaka orang itu, terlaluan. Berapa lama lagi Ramadan yang dibutuhkan untuk sekedar kita kembali pada Allah? Belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Kata Nabi apa dijawab? Amin. Amin. Langsung Rasulullah mengaminkan. Jibril menyatakan doanya, Rasulullah langsung mengaminkan. Mohon hati-hati pelajari tarhib hari ini, rencanakan amalan kita, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Tidak cukup dengan amin, ya. Tulis dulu, pahami dulu, kemudian siapkan amalan kita. Ya, itu artinya amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengetahui awal Ramadan itu? Karena saya ingin dapat malamnya malam ampunan, besoknya ingin dapat ampunan, selebihnya ingin dapat ampunan, bagaimana cara menentukannya? Baik, kita rehat dulu selama 15 detik ya, untuk saya menghapus ini, setelah itu kemudian kita lanjutkan. Sebagian saja karena nggak kena semuanya. Nah, ini maksudnya saya sisakan bagi yang dapat pahala gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, sering kali dengar zalim ya? Pernah dengar kata zalim? Apa artinya zalim? Nah, yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, keadaannya. Oke? Jadi misalnya maaf, ini kita di rumah, punya gelas, punya gayung. Orang kemudian mandi dengan gelas, minum dengan gayung, itu orang zalim. Ya, secara bahasa. Atau misalnya maaf, Allah minta akan berbuat baik, dia lakukan keburukan, itu orang zalim karena tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, saya tidak ingin menjadi zalim sambil menunggu karena sudah ada ini gelas air, jadi mohon maaf ya, saya sudah dihidangkan, saya diamkan. Bisa 12 cukup 1. Baik. Gak ada hubungannya dengan pemilu ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan menentukan bagaimana cara mengawali Ramadan, Syawal dan Idul Adha. Kita bahas dulu pengantarnya dengan singkat nanti, dan Allah memberikan taufik kepada kita. Seringkali ada orang yang berbeda pendapat kemudian berselisih, sehingga waktu Ramadan itu bisa berbeda-beda memulainya, bahkan Syawal. Bahkan di tahun 2012, Syawal kita, Idul Fitri kita, itu paling heboh sedunia. Karena dilakukan sampai 7 kali. Dilakukan sampai 7 kali di Indonesia. Tahun 2012, 2013 sampai 5 kali. Ya, ada sebagian yang berbeda-beda. Nah, kenapa mereka bisa berbeda? Barangkali karena cara menentukannya, metodenya ya, berbeda-beda. Sehingga timbul pertanyaan, seperti apa metode yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk bisa menetapkan awal Ramadan dan akhirnya. Kita akan mulai dulu dengan pengantar. Kalau ini dicatat silakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ada ibadah-ibadah yang pelaksanaannya diikat oleh waktu. Jadi kalau waktunya sudah tiba, dilakukan. Waktunya tidak ada, tidak boleh dilakukan. Ada yang sifatnya harian, seperti sholat. Sifatnya harian, seperti sholat ya. Sholat misalnya, tiba waktu zuhur, sholat zuhur. Kalau belum tiba, nggak boleh sholat zuhur. Misal zuhur 11.54, kita sholat zuhur misalnya 11.30, nah itu tidak sah ibadahnya. Jadi ada waktu harian, ada waktu pekanan, mingguan, seperti misalnya Jumat ya. Nah, Bapak ingin menunaikan sholat Jumat, lakukan di hari Jumat.
Dan waktunya pas pada waktu tertentu. Tidak ada saya ingin Jumatan misalnya waktunya Kamis. Tidak ada ya. Jadi pas sesuai dengan waktunya. Ada waktu bulanan yang berlangsung setiap bulan. Misal Ayyamil Bid. Disebutkan wasiat Nabi SAW, berlangsung puasa di setiap pertengahan bulan. Tidak bisa di awalnya, tidak bisa di akhirnya, harus tengah-tengah. Dan ada waktu yang berlangsung tahunan, setahun sekali datangnya. Di antaranya adalah bisa Ramadan, Syawal, Idul Adha dan Haji. Okay? Nah, karena itu puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha itu termasuk ibadah yang terikat dengan waktu. Tidak boleh kita melakukan Ramadan di luar bulan itu, Haji di luar bulan itu, bahkan Syawal dan Idul Adha di waktu yang telah di luar ditetapkannya. Nah, sekarang penting diketahui, karena tadi saya telah sebutkan ada waktu harian, ibadah harian singkatnya. Ada waktu bulanan menjelang tahunan. Ada hari, ada waktu bulanan. Untuk menetapkan ibadah harian, maka Quran memberikan isyarat, gunakanlah peredaran matahari untuk menjadi patokan. Ya. Karena fungsi beredarnya matahari itu, dalam rotasi mataharinya, ya, setiap 24 jam menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan waktu harian. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat waktu ibadah harian, patokannya apa? Peredaran matahari. Dilihat saya sudah sebutkan dalilnya diantaranya di sini. Tapi kalau kita ingin menentukan ibadah siklus bulanan atau tahunan, yang digunakan bukan matahari tapi bulan. Nah, di sini kita akan lihat fase-fase perubahan bulan. Fase-fase perubahan bulan. Jadi bukan bulannya tapi fase-fase perubahan bulan. Secara umum suka disingkat dengan bulan. Salat, bagaimana cara kita menentukan salat? Untuk tahu itu dibuat jadwal, ya. Dengan jadwal itu caranya berdasar peredaran matahari, tidak menggunakan bulan. Keliru kalau kita salat menggunakan bulan. Jelas sampai di sini dulu? Baik. Nah, dulu. Kita bisa lihat, saya telah sampaikan di sini dalilnya. Peredaran matahari misalnya untuk menentukan itu, misal puasa itu siklus bulanan, tahunan atau harian? Tahunan. Jadi awal puasanya mesti menggunakan patokan apa? Bulan, bukan matahari. Tapi kalau sudah dijalani, hariannya menjadi siklus apa? Siklus harian. Karena itu untuk menentukan hariannya, patokannya matahari bukan bulan lagi. Karena itu Al-Baqarah 187. Ada di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tunaikan puasa itu, ya. Kapan dimulainya? Kalau fajar sudah mulai kelihatan, tunaikan sampai matahari tenggelam. Patokannya jadi matahari. Silahkan dalilnya bisa dicatat, dibuka, sudah saya terangkan. Aturan untuk menetapkan dua ini, semuanya dirangkum di satu surah ke-10 ayat ke-5. Surat Yunus ayat ke-5. Perhatikan di sini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Kalimatnya diya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar. Perhatikan bedanya kalimat Quran. Wal qamara nuran. Sedangkan bulan memantulkan cahaya. Wal qamara nuran. Hebatnya Qurannya. Matahari bercahaya, bersinar. Bulan memantulkan cahaya. Bulan punya cahaya tidak? Tidak. Ini salah satu mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Wa qaddarahu manazila. Perhatikan, ini langsung menunjuk kepada peran bulan. Langsung menunjuk pada peran bulan. Dan Allah telah menetapkan bagi bulan ini orbitnya, peredarannya terletak pada orbitnya. Dia berotasi, ini bumi, ini bulan, kita sudah tahu ya. Ketika bumi itu berputar, bulan pun berputar mengelilingi bumi ya. Manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dengan peredaran bulan itu pada orbitnya, pada letaknya, engkau dapat ketahui menentukan bilangan-bilangan tahun dan menetapkan hisab. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi, intinya dengan ibadah ini bisa kita tentukan yang terkait dengan waktu. Satu, menggunakan peredaran matahari. Yang kedua, bulan. Jelas sampai sini? Baik. Matahari digunakan untuk menetapkan waktu harian, sedangkan bulan digunakan untuk siklus bulan dan tahunan. Sekarang sebelum kita beranjak, perhatikan dulu. Perhatikan kalimatnya.
yang dimaksud bukan bulannya, tapi fase-fase perubahan bulannya. Fokus dulu ke sini. Karena kita akan membahas awal Ramadan, ditentukan dengan siklus bulanan, maka kita akan fokus ke sini dulu. Bulan di dalam Quran, termasuk dalam istilah bahasa Arab, itu punya 3 nama, punya 3 istilah. Satu, disebut dengan Qamar. Ada surah namanya surah Al-Qamar. Surat keberapa? 54. Ada namanya Qamar. Qamar itu fisiknya, wujudnya, bulannya. Yang kedua Badrun. Itu bulan dengan cahaya purnamanya. Kalau cahayanya sudah demikian terang, pertengahan bulan itu, maka disebut dengan Badrun. Warnanya putih sekali, saking putihnya disebut dengan Bidun. Dari sini muncul puasa Ayyamil Bid. Jelas ya? Yang kedua Badrun. Yang ketiga disebut dengan Ahillatun. Ahillatun. Ini ada di Al-Baqarah 189. Fase perubahannya. Ibu bapak kan suka lihat ya, bulan itu tiba-tiba sabit, kan? Kemudian bisa menjadi agak menengah bentuknya ya, tiba-tiba agak mau penuh, kemudian jadi purnama, begitu selanjutnya. Nah, setiap perubahan ini semua fasenya disebut dengan ahillah. Bentuk tunggal dari ahillah, mufradnya disebut dengan hilal. Bentuk jamaknya ahillah, bentuk tunggalnya disebut dengan hilal. Jadi yang dimaksud dengan hilal adalah fase dari perubahan bulan sehingga nanti membentuk purnama, begitu sebaliknya sampai hilang kembali. Jelas sampai sini? Dan ini nanti akan menjadi fokus kita. Sekarang, bagaimana cara kita menetapkan awal Ramadan sehingga tahu kita bahwa saat ini kita harus berpuasa atau keesokannya? Maka Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, menerangkan kandungan Al-Quran bahwa ada 2 metode yang disepakati nanti oleh ulama. Kemudian ada 2 metode untuk menentukan awal Ramadan itu, termasuk Syawal dan Idul Adha. Yang pertama dikenal dengan ru'yat. Ru'yatun sudah kita lihat. Tulisan Arabnya ra, kemudian ada huruf waw di atasnya hamzah, ya, dan ta marbutah. Ru'yat. Yang kedua dikenal dengan hisab. Ada ru'yat, ada hisab. Awas, nanti ada hisab, ada muhasabah, itu lain waktu saja kita bahas ya. Satu ru'yat adalah menetapkan awal Ramadan, nanti kita bahas terperinci. Menetapkan awal Ramadan dengan cara melakukan pengamatan, dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan mata kepala kita, ya. Melakukan pengamatan langsung dengan mata kepala kita, melihat awal fase bulan pertama yang muncul. Awal fase bulan pertama yang muncul setelah terbenam matahari. Ini pelan-pelan ya, nanti saya rincikan. Satu dinamakan apa tadi? Ru'yat. Kedua, hisab. Ru'yat adalah proses pengamatan dengan mata kepala. Nanti kita akan lihat pengamatan dengan mata kepala mengenai hilal pertama yang muncul. Hilal pertama yang muncul di akhir waktu bulan tertentu. Di akhir waktu bulan tertentu. Melakukan pengamatan langsung terhadap hilal yang pertama kali muncul di akhir bulan tertentu, kan? Untuk menetapkan jatuhnya awal waktu yang baru. Gak apa-apa, bingung dulu aja. Nanti kita berikan gambarannya pelan-pelan. Sedangkan hisab, metode menentukan awal Ramadan dengan cara melakukan perhitungan kompleks, melakukan perhitungan yang kompleks berdasar data-data ru'yat sehingga diketahui awal waktu dari hari Ramadan itu. Nanti kita uraikan, dalilnya ada lebih jelas lagi. Baik ru'yat ataupun hisab, itu keduanya disepakati oleh ulama. Sekali lagi, keduanya disepakati oleh ulama bahwa sebagai metode yang sah digunakan untuk menentukan
awal Ramadan, Syawal dan Idul Adha. Kita bahas lebih lanjut apa itu ru'yat, bagaimana cara melakukannya, apa syaratnya bisa diru'yat, dan bagaimana gambarannya. Kita bahas dulu bagian yang pertama. Satu, sebelum ke definisi dan cara meru'yat, kita harus ada dalil dulu. Karena tidak boleh ibadah dilakukan kecuali ada dalil perintahnya. Yang pertama Al-Quran, surat Yunus, ayat kelima. Ini sudah bisa kita dapatkan. Di Quran, surat Yunus, ayat kelima. Ini dalil tentang salah satunya ru'yat. Di mana kita bisa menemukannya? Perhatikan. Kita baca ayatnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya, dan menetapkan bagi bulan itu tempat-tempat dia beredar. Wa qaddarahu, sehingga bisa ditetapkan. Manazila, wa qaddarahu manazila, menetapkan bagi bulan itu tempat-tempat beredar, orbitnya. Kemudian lita'lamu, lihat huruf lam di situ. Lita'lamu. Perhatikan sini. Saya tuliskan dulu ke bawah. Lita'lamu. Adadas sinina wal hisab. Adadas sinin. Sinin dulu saya tuliskan. Apa fungsi bulan itu? Di antaranya, kata Allah, bulan itu selalu beredar pada orbitnya. Kalau beredar, dia bisa berubah dari yang tadinya sabit, kan, menjadi menengah seperti tadi, menjadi hampir penuh, menjadi besar. Nah, peredaran ini, li, kata Allah, lihat huruf li di situ, saya garis bawahi. Itu bisa digunakan dengan itu, dengan beredarnya, bisa diamati, diketahui untuk menentukan adadas sinin, perubahan-perubahan waktu. Bagaimana cara melakukannya untuk bisa menentukan waktu itu? Jadi orang Arab dulu, kalau lihat bulan saja, lihat hilal, itu sudah tahu ini pertengahan bulan, tanggal berapa. Ini akhir bulan, tanggal berapa. Ini awal bulan, tanggal berapa. Bagaimana caranya? Ditafsir oleh hadis Nabi. Perhatikan hadisnya, bisa kita baca di sana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baik. Nabi SAW menyampaikan, hadisnya sangat kita ketahui, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Perhatikan huruf lamnya, li. Jadi ayat Qur'annya ada kalimatnya li, li ta'lamu, lam di sana. Lamnya difungsikan di bawah. Bagaimana cara menentukan awal Ramadannya? Li ru'yatihi, ru'yat, dengan cara meru'yatnya. Lam di satu ayat itu ditafsirkan dengan hadis Nabi. Jadi cara menentukan Ramadan bisa dilakukan dengan ru'yat, pengamatan langsung terhadap perubahan bulan dari hilal pertamanya. Hadisnya apa? Ini hadisnya yang pertama. Kemudian yang di atas tafsir dari Al-Quranul Karim. Teruskan dulu sebentar. Apa yang diamati? Nah, ini barangkali akan lebih jelas dari uraian yang pertama tadi. Bapak Ibu sekalian, yang kita amati saat akan menentukan awal bulan Ramadan itu sekali lagi bukan bulan, bukan Badar yang purnama, tapi ahillatun, fase-fase perubahan bulan. Fase-fase perubahan bulan yang kita amati, fase-fase perubahan bulan yang kita amati itu harus kita pahami akan berlangsung dalam beberapa keadaan. Satu, ya, lihat dulu ini sebentar yang paling bawah. Biasanya, fokus ke sini, bulan, matahari dan bumi itu saat beredar, nanti di penghujung setiap bulan akan berada dalam satu garis lurus. Ini contoh begini, misal saja, ini matahari, misal saja, ini bumi, ini bulannya. Terlihat sini? Setiap akhir bulan, itu ketiganya matahari, bulan, dan bumi akan selalu berada di satu garis lurus. Karena mereka bersatu, berkumpul di satu garis lurus ini, maka disebut dalam istilah bahasa Arab fikihnya ijtima' keadaannya. Ijtima'. Yaitu berkumpulnya matahari, bulan, dan bumi di satu garis lurus. Jelas di sini? Ijtima dalam bahasa astronominya disebut dengan konjungsi. Konjungsi. Kapan ini terjadi? Itu selalu terjadi di setiap akhir bulan, yaitu pada tanggal 29 di setiap akhir bulan. Jadi jangan lihat kepada Sya'ban saja, ya. Jangan lihat kepada Sya'ban saja. Jadi bisa menentukan Al-Muharram misalnya, lihat tanggal terakhir di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Tanggal 29 di setiap bulan, itu posisi matahari,
bumi dan bulan selalu dalam satu garis yang sejajar. Kalau sudah berada di sini, nah ini tolong fokus ke sini. Kalau sudah berada di satu garis ini menunjukkan bahwa usia bulan itu sudah di penghujungnya. Sudah akhir usia bulannya. Terletak di tanggal berapa? Tadi berapa? 29. Jadi untuk menentukan akhir bulan Sya'ban sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah. Kalau sudah tanggal 29, itu pasti sudah akhir bulan. Karena bulan apapun kalau sudah tanggal 29, itu pasti akhir bulan. Dan posisi matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis yang sejajar. Kedua, perhatikan teorinya pelan-pelan supaya bisa kita nanti jawab. Garis sejajar ini itu dinamakan dengan garis 0 derajat. Kuatornya, garis 0 derajat. Pelan-pelan dulu. Matahari, bumi, bulan berkumpul sejajar di satu garis 0 derajat. Pada tanggal berapa? 29 akhir bulan. Saya ingin pastikan dulu. 0 derajat ini, garis ini batas perpindahan hari dan bulan. Jadi kalau sudah melewati ini, melewati 0, artinya sudah pindah harinya. Jelas ya? Sudah pindah bulannya. Misal, tanggal 29 Sya'ban misal. Matahari, bumi, bulan berada di satu garis 0 derajat. Kemudian saat matahari tenggelam misalnya kan, dilihat bulan naik di atasnya, sudah di atas 0 derajat. Sudah masuk hari belum? Hari baru belum? Artinya kalau sudah melewati 0 derajat, itu sudah pindah hari dan bulan. Pindah hari plus bulan. Jelas sampai sini? Baik. Apa yang menandai kita bisa menentukan ini sudah pindah hari dan bulan? Perhatikan, kalau sudah tahu teori 3 ini, insya Allah akan mudah. Garis 0 derajat, kemudian dilakukan pada tanggal 29 terjadinya. Nah, perhatikan yang ketiganya. Saat matahari tenggelam, bulan sudah pasti naik. Kan berputar ya. Matahari tenggelam turun, bumi kan akan ke sini ya, naik ke atas. Bulan akan naik di atasnya. Nah, pas bulan pertama kali berada di atas 0 derajat ini, ketika naik, itu disebut dengan hilal. Sehingga disebut dengan hilal awal bulan. Hilal awal bulan. Bentuknya sabit. Jelas nih sampai sini? Saya tidak ingin Bapak Ibu keluar dari masjid ini kecuali jelas. Saya ulangi. Tiap tanggal 29 setiap bulan, posisi matahari, bulan, dan bumi akan berada di satu garis yang sejajar. Disebut apa namanya? Ijtima' atau konjungsi. Garis ini garis apa namanya? 0 derajat. Kalau sudah lewat di atas garis ini, artinya sudah pindah hari dan bulan. Bukan hari saja, tapi hari dan bulan. Silakan perhatikan. Tanggal 29, kalau mataharinya sudah tenggelam, kemudian ininya naik kan, otomatis ini turun, ini naik ya. Bulan naik, awal yang muncul dari fase bulan pertama bentuknya hilal, gini. Ini yang disebut dengan hilal awal bulan dan menandai berakhirnya bulan ini masuk pada bulan yang baru. Jadi kalau dalam konteks bulan Sya'ban, berakhir bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan. Baik. Nah, sekarang lihat ketentuannya. Apa hubungan dengan ru'yat? Proses perpindahan ini bisa diamati. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kira-kira ini sudah naik atau belum, caranya gampang. Setiap tanggal 29, kita berada di titik-titik tertentu supaya mudah mengamati matahari dan bulan. Di Indonesia ini nanti banyak titiknya. Kemudian kita lihat, kira-kira kalau sudah maghrib itu, tenggelam matahari, ini sudah muncul belum? Kalau ini sudah kelihatan muncul, berarti dipastikan besoknya tanggal 1 Ramadan. Dan pindah, harinya pindah 1, bulannya pindah. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu hadis Nabi menyampaikan, sumu li ru'yatihi, fa'aftiru li ru'yatihi. Silahkan kau awali puasa dengan melihat itu, pastikan terlihat. Kemudian berbuka juga dengan melihat, kan? Fa in ghumma 'alaikum fa aqbilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Sekarang masuk kepada caranya. Sudah jelas di situ. Kita ambil dulu di sini sebentar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini penting kita ketahui. 5 kaidah ini itu harus berlaku saat ru'yat dilakukan. Tidak mungkin ru'yat bisa berlaku kecuali memperhatikan 5 kaidah ini. Ini yang standar, yang umum. 1, menyiapkan proses pengamatan pada tanggal 29. Jadi tidak mungkin ru'yat terjadi di tanggal 28 atau tanggal 30. Harus tanggal 29.
Jelas sampai sini? Baiknya karena itu akhir bulan. Yang kedua, memastikan cerahnya cuaca yang tak terhalang awan saat penglihatan. Jadi jangan ada kejadian-kejadian alam yang bisa menghalangi penglihatan kita. Karena kalau sudah terhalang pasti tidak akan terlihat. Pasti tidak akan terlihat. Teruskan dulu. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Kalau dulu Rasulullah pakai mata telanjang, tidak pakai apa-apa ya, tidak pakai alat. Sekarang sudah ada alatnya yang canggih, ada teropong dan sebagainya. Yang keempat, melakukan penggenapan jumlah bulan Sya'ban bila hilal tak nampak dalam ru'yat. Teori keempat, langsung di hadisnya. Fa in ghumma 'alaikum fa aqbilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Perhatikan ke sini sebentar sebelum ke nomor 5. Jadi kalau tadi kita lihat ke sini, kemudian terhalang ini, tidak kelihatan hilalnya, tidak kelihatan, tak nampak setelah kita lihat, maka rumusnya besoknya belum jatuh hari baru dan bulan baru, tapi Sya'ban digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi itu teori yang keempat, dilihat tidak kelihatan, genapkan Sya'ban sampai tanggal 30. Dan itu belum bisa dipastikan. Jadi tidak ada kalender ru'yat. Jadi kita belum tahu sampai tanggal 30 atau 29, kecuali menggunakan hisab. Jadi kalau ibu sudah ada di kalender misalnya sekarang, tanggal Sya'ban jatuh sampai 30 hari. Nah itu keliru kalendernya. Keliru kalendernya karena belum bisa meru'yat. Bagaimana bisa memastikan? Oke? Baik. Teruskan dulu sebentar. Yang kelima, ini yang paling penting. Perhatikan betul. Umumnya, saya katakan umumnya. Umumnya hilal tidak dapat diru'yat kecuali ketinggiannya sudah 5 derajat di atas ufuk 0 derajat tadi. Ini garis ufuk, garis 0 derajat. Di hilal naik tidak akan mungkin kelihatan kecuali ketinggiannya berapa? 5 derajat. Ini sudah disepakati dalam pertemuan ahli astronom sedunia di Turki, ya, berlangsung tahun 1978 dan dipastikan sampai sekarang. Alhamdulillah ada salah satu pakar kita yang dari Lapan, seorang profesor yang beliau bernama Thomas Jamaluddin. Beliau menyampaikan bisa dilihat, bisa kemungkinan dilihat sampai 4 derajat. Gak apa-apa lah kita ambil ya. Jadi batasnya 4 sampai 5 derajat. 4 atau 5 derajat. Ini yang kesepakatan pakar astronomi dunia. Ini saya ingin tanya dulu. Kalau sekiranya hilal naik ketinggiannya di atas 0, sudah matahari terbenam tanggal 29, matahari terbenam, kemudian bulan mulai bergeser, bumi bergeser, bulan naik, hilalnya misalnya sudah ketinggiannya 5 derajat, kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau sudah kelihatan, maka ada istilah hilal terlihat. Besok ditetapkan sebagai awal puasa. Tapi kalau ketinggiannya 3 derajat misalnya, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Maka yang menggunakan metode ru'yat pertama kali, kalau menggunakan metode ru'yat ini, kalau tidak terlihat di bawah 5 derajat, tidak terlihat, maka mereka akan genapkan sampai plus 1 menjadi 30 hari. Jadi besoknya belum puasa tapi masih Sya'ban. Jelas sampai sini? Ini bagian teori ru'yat dulu. Sekarang kita akan masuk dulu pada selanjutnya. Sekarang akan masuk pada hisab. Nanti kalau sudah tahu ini ru'yat, ini hisab, baru kemudian kita uraikan bagaimana cara di Indonesia ini menerapkan kedua-duanya. Satu dalilnya dulu, karena harus tahu dalil. Tidak mungkin satu konsep dilakukan kecuali ada dalilnya. Yang satu Quran surat Yunus sama ayatnya. Jadi antara ru'yat dengan hisab, Qurannya sama. Quran surat 10 ayat 5. Perhatikan. Kalau yang tadi ru'yat kan lamnya ya, li ta'lamu. Kalau hisab itu langsung disebut li ta'lamu adada sinin wal hisab. Ada? Bahkan menggunakan wawu. Wawu itu plus kalau dalam bahasa Arab. Jadi boleh kita gunakan peredaran bulan itu untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri, Idul Adha. Satu, li dengan ru'yat tadi. Li ta'lamu adada sinin plus hisab. Jadi boleh menggunakan hisab. Adakah dalilnya dari hadis Nabi sehingga mendukung tentang ini, pernyataan Quran ini? Ada. Saya sampaikan 2 hadis, bahkan salah satunya Al-Bukhari, keduanya Muslim. 2 hadis terkuat. 2 hadis terkuat, satu Bukhari, yang kedua Muslim. Perhatikan kalimatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian mampu melihatnya, maka puasalah. Jadi kalau kita bisa melihat hilal itu, menetapkan awalnya, silakan puasa. Kemudian fa'aftiru, dan silahkan juga berbuka, beridul fitr. Perhatikan ujung hadisnya. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Bukan genapkan lagi menjadi 30, tapi faqdurulah.
Kalau terhalang kita untuk bisa melihatnya, rumusnya faqdurulah, maka perkirakanlah, hitunglah. Apa yang dimaksud dengan qadara, faqduru di sini? Para ulama menyampaikan, lihat para tabi'in, tidak usah ambil kita. Para tabi'in yang paling soleh, misal kita ambil Mutarrif bin Abdillah. Mutarrif bin Abdillah ini seorang tabi'in yang wafat tahun 95 Hijrah. 95 Hijrah ini dilahirkannya Imam Malik bin Anas. Jadi ketika beliau wafat, Mutarrif bin Abdillah wafat tahun 95 Hijrah. Beliau meninggal, Imam Malik lahir. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i, kerabatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah nama aslinya Nu'man bin Bashir. Wafatnya tahun 150 Hijrah. Begitu beliau wafat, Imam Asy-Syafi'i lahir. Oke? Nah, ini menyampaikan di dalam salah satu catatannya, beliau menafsirkan yang dimaksud faqdurulah adalah dengan cara menghitung al-hisab. Jelas sampai sini? Baik. Itu di antara dalilnya. Insya Allah saya tuliskan lebih banyak lagi. Jadi, artinya ru'yat ada, hisab juga ada. Bagaimana cara menghisab? Teori keduanya. Ru'yat sudah tahu caranya, sekarang hisab. Aplikasi hisab. Baik. Saya sampaikan sama-sama 5 poin. Sama-sama 5 poin. 1. Menyiapkan data-data hasil pengamatan fase hilal yang menjadi acuan hisab. Jadi hisab itu bukan tanpa ru'yat. Hisab itu bisa terjadi kalau data-data pengamatan sejak zaman Nabi dikumpulkan, dilihat, dianalisis, kemudian diperhatikan sehingga muncul waktu yang bisa sifatnya eksak untuk menetapkan awal Ramadan. Jadi saat ru'yat pertama kali dilakukan oleh Nabi di Madinah, itu berlangsung tahun berapa? Waktunya berapa? Waktunya kapan? Ketinggian hilal pada saat itu berapa? Dihitung dari zaman Nabi, zaman sahabat terus sampai kekinian. Kemudian dari hitungan itu muncul secara kompleks, hitungan yang kompleks. Dengan rumus-rumus tertentu, lahirlah ditetapkan tahun ini jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian misalnya, waktunya berapa derajat, menitnya sekian, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Dan proses hisab ini juga digunakan untuk menentukan waktu sholat. Untuk menentukan waktu sholat. Saya beri contoh. Zaman Nabi sholatnya itu pakai ru'yat. Zaman Nabi pakai ru'yat. Kalau tidak percaya silakan baca semua kitab fikih tentang sholat. Tidak ada itu menggunakan hisab. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahu waktu sholat zuhur, tanamkan tongkat itu di lapang. Kemudian lihat bayangannya. Ketika bayangan mulai miring sedikit itu kan berlawanan dengan arahmu, maka itu muncul sholat zuhur. Ketika lebih pendek muncul sholat asar. Ketika akan hilang muncul sholat maghrib. Hilang sama sekali muncul isya. Saya tanya, al-ihsan itu nggak? Kalau setiap waktu zuhur tanam dulu tongkat di luar, lihat itu nggak? Ya. Maka muncul ulama-ulama setelahnya. Perhatikan, saya ingin gambarkan betapa umat Islam itu sebetulnya cerdas dan hebat. Ibu sudah ada yang ke Tunisia, bapak di sini Tunisia. Lain waktu coba main ke sana ya. Lihat lagi ke sini ya, Pak. Coba kalau ikut umroh plusnya itu jangan yang aneh-aneh ya. Ini ada plusnya ke Hong Kong, plusnya kemana gitu. Cari yang bagus-bagus. Tunisia itu punya satu daerah namanya Korowain. Di Korowain ini ada satu masjid yang dibangun pada masa kepemimpinan Musa bin Nusair tahun 150 Hijrah. Dibangun masjid ini, lihat kehebatan masjidnya. Saya ingin gambarkan. Jadi seperti Masjidil Haram, gambarannya Masjidil Haram. Artinya terbuka luas begini ya. Kalau di Masjidil Haram tengah-tengahnya apa? Ka'bah. Di sini bukan. Tengah-tengahnya ada satu gundakan. Kemudian ada tempat begini. Lihat hebatnya ya. Di gundakan ini naik ke tangga, di atasnya ada hitungan astronomi. Dihitung derajatnya, dihitung busurnya, menunjuk kepada waktu. Lalu di sini ada tongkat besi, dilingkari oleh waktu-waktu sholat. Ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya. Fajar seterusnya. Perhatikan hebatnya. Kalau matahari sudah tepat berada di atas masjid itu, tepat di sini, bersinar ke sini, itu langsung akan memantulkan sinarnya ke sini dan langsung di sini menunjuk kepada waktu sholat. Sini cahaya jatuh, dipantulkan ke sini, langsung menunjuk kepada zuhur. Muadzin tinggal lihat zuhur. Ada Allahu Akbar, sampai sekarang masih ada. Saya ingin sampaikan betapa hebatnya saat Eropa masih tenggelam dalam gelapnya pengetahuan, umat Islam sudah bisa membuat seperti ini 150 Hijrah. Berarti sudah 1200 tahun yang lalu, sudah 12 abad yang lalu. Karena itu mari ibu tingkatkan kebaikan kita Pak. Belajar yang rajin. Orang sudah ke bulan kita masih memperdebatkan yang kecil-kecil ya.
Teruskan ke sini. Tapi saat yang bersamaan sudah mulai maju teknologi, perhitungan, sekarang kan tinggal lihat jam ya. Jam digital sudah muncul, waktu zuhur berapa, waktu asar berapa, maghrib berapa ya. Artinya, dulu zaman Nabi tidak digunakan karena belum ada kemunculan ini, tapi dalilnya sudah ada. Ulama kemudian mengembangkannya sampai sekarang hampir tidak ada di muka bumi ini sholat yang menanam tongkat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Pun demikian dengan Ramadan, aplikasi hisab itu bisa dilakukan, data ru'yatnya sudah ada. Yang kedua, menentukan batas minimal ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam. Apa maksudnya? Itu sama saja dengan yang tadi. Jadi menentukan batas ketinggian minimal. Lihat ini. Tadi ini disebut garis apa? 0 derajat ufuk. Ini disebut dengan batas 0 derajat, batas minimalnya. Jadi 0 derajat ini batas minimal. Artinya kalau sudah di atas 0 berarti sudah pindah hari ya, pindah hari dan waktu. Kalau di bawah 0 berarti belum pindah hari. Saat matahari terbenam, hisab tidak berlaku sebelum matahari terbenam. Jadi kalau misalnya maaf nih, matahari telah terbenam atau misalnya pada jam malam, mulai ijtima malamnya, itu tidak berlaku besoknya puasa. Misal ijtima terjadi pada jam 8 malam, jam 20. Oke. Malam terjadi jam 20, sudah maghrib belum? Sudah, ya. Karena sudah maghrib, mataharinya tenggelam, walaupun ijtima itu tidak bisa dihitung besoknya sebagai hari baru. Walaupun ketinggiannya di atas 0 derajat. Jadi saat matahari terbenam. 3, menentukan waktu konjungsi ijtima sama dengan ru'yat ya. Tanggal berapa? 29 Sya'ban. 29 matahari berkumpul dengan bumi dan bulan. Saya turunkan ini garis minimalnya 0 derajat. Kemudian melakukan perhitungan berdasar rumusan yang telah ditetapkan. Jadi ada rumusnya, nanti tidak sembarangan. Karena itu ada ahlinya. Gak boleh seseorang tiba-tiba saya ahli matematika, saya ahli astronomi kemudian menghitung, tidak begitu. Ada rumusan fikihnya. Dan yang terakhir membedakan konsep secara teoritis dan praktisnya. Nah sekarang kita akan lihat sebentar. Lihat di sini Bu ya. Ini sudah saya akhiri dulu. Lihat di sini sebentar. Bagi hisab, dia akan hitung berdasar hitungan yang kompleks. Setiap tanggal 29 Sya'ban berarti sudah jatuh pada akhir bulan. Sebelum Ramadan. Sekarang dilihat, menurut data perhitungan, misal matahari ini akan berkumpul dengan bumi dan bulan di satu garis lurus. Misal berkumpulnya itu di jam 17.00. 17.00. Atau yang tahun ini saja, insya Allah ijtima akan terjadi pada tanggal 29 Sya'ban, tepatnya di hari Jumat bersamaan dengan 27 Juni, jamnya jam 15:20 menit, ya kan? 10 detik. Jam 15:20 menit, jam lewat 10 detik. Berarti jam 3 sore ya, hampir setengah 4. Matahari sudah tenggelam belum? Belum, berarti sudah terpenuhi ya. Berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi. 29 Sya'ban, matahari, bumi dan bulan berkumpul. Sekarang saat bumi dan bulan mulai berkumpul, ini sudah pindah hari belum? Belum ya, karena masih di 0 derajat. Saat kemudian matahari tenggelam, tenggelam kan? Ini naik tidak? Naik, bulan naik, hilal kemudian muncul. Persoalannya sekarang, berapa ketinggian hilal yang muncul di bulan ini di tahun ini? Kalau ru'yat itu harus berapa? 5 derajat. Ternyata ketinggian hilal itu saat ini tingginya 0 derajat 31 menit 17 detik. 0 derajat 31 menit 17 detik. Disingkat menjadi 0,3 derajat. 0,3 derajat. Tahun lalu masih 1 derajat, 0, sekian derajat ya, sampai 1 derajat. Perhatikan. Prinsip hisab itu tidak melihat berapa ketinggiannya. Mau 5, mau 3, mau 2. Kalau sudah melewati 0, berarti sudah pindah hari atau belum? Sudah pindah hari. Jadi bagi orang yang menggunakan metode hisab, karena sudah melewati 0 derajat, di atas 0, maka dia sudah pindah hari, sudah pindah bulan. Tapi bagi yang menggunakan hisab, persoalannya bulannya, hilalnya belum kelihatan. Karena itu pasti nanti yang menggunakan ru'yah itu akan digenapkan menjadi 30 hari Sya'bannya.
Yang menggunakan hisab besoknya akan puasa. Jelas sampai di sini? Ini bagian yang pertama dulu. Jadi tahun ini ketinggian hilal kita akan hanya 0,3 derajat di atas 0. Bagi yang menggunakan hisab, besoknya pasti akan puasa. Karena prinsipnya begini, kalau malam-malam berdasar Masehi jam 00, 12.00. Kalau jam 12 lebih 1 detik, sudah pindah hari gitu? Sudah. Tapi persoalannya jam itu tidak kelihatan menitnya pindah. Baru begini, Pak, kita lihat dari jauh. Karena belum kelihatan, saya tunggu sampai berpindah, baru kelihatan menitnya pindah, dipastikan sudah pindah hari. Yang ru'yat nanti akan melihat dulu, ketika tidak kelihatan, maka dia akan genapkan menjadi 30. Kalau kelihatan, besoknya puasa. Yang hisab tidak akan berpatokan pada 5 derajat, tapi tetap akan puasa keesokan harinya. Jadi, yang akan menggunakan hisab, itu Sabtunya sudah puasa. Yang akan menggunakan ru'yat, wallahu alam, saya belum bisa jawab karena belum diruyat. Tapi secara teoritis tidak akan kelihatan. Karena ru'yat itu nggak ada kalendernya, karena nggak dihitung, dilihat. Karena itu saya katakan tadi keliru kalau mengatakan kalender Sya'ban 30. Dari mana taunya? Kan 29 belum dilihat. Kalau ingin menggunakan kalender 30 tidak akan ada, yang ada 29. Karena itu menggunakan perhitungan hisab. Jelas ya? Kalau ada di kalender kita misalnya hari ini tahunnya 30 Sya'ban, itu keliru total. Dari mana tahunya kan belum dilihat. Tapi kalau hisab sudah bisa menentukan 29 hari Jumat sudah naik di atas 0, pindah hari. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya belum selesai. Ibu bapak nggak usah tanya dulu ya, saya yang tanya dulu. Pemerintah kita menggunakan apa? Nah, nanti kita lihat. Jangan hari ini kita keliru terus ya. Ini kuncinya ada di sini. Perhatikan gambaran di sini. Saya akan berikan fatwa hari ini. Kalau pemerintah kita sudah menetapkan berdasarkan patokan Quran dan Sunnah ini, ambil tinggalkan yang lain. Sekali, apa mau pahala juga sekarang. Sekali lagi, kalau pemerintah kita sudah memilih satu di antara dua metode ini, maka tetapkan itu kita harus ikut, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Karena fungsinya nanti mewakili, itu yang pertama. Fungsinya mewakili itu satu. Yang kedua, sudah sesuai ibadah kita dengan Quran dan Sunnah. Dipatokan kita, bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri, mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, lihat ketaatannya. Allah mengikatkan dengan satu kalimat. Ati'ullah wa ati'ur wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum ke sini dulu ya. Ati'ullah wa ati'ur. Kalau bersabar, alhamdulillah Bapak. Bapak silakan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Kita tafsirkan, anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ni Allah wa ati'ur. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'un. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'un juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkan. Ta'at artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini. Nah, karena itu digunakan kata ati. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh begini. Saya pernah tinggal di Tunisia beberapa saat. Itu
itu presidennya sebelum revolusi, saat Ramadan Pak Ibu, itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya, disimpan air putih di depan. Dia katakan, untuk apa puasa? Bikin kita lemas saja, diminum. Lalu minta pada rakyatnya untuk gak puasa. Bapak Ibu ikut gak? Jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri, kemudian menyampaikan kita untuk buka, tidak sesuai dengan ini, tidak kita ikuti. Nah sekarang kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke sini. Pemerintah kita menetapkan berdasarkan apa? Bahwa alam nanti kita bisa lihat, apakah ru'yah ataukah hisab. Dan dua-duanya itu tidak ada keunggulan masing-masing. Semua harus taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita ingin melakukan ru'yat, silakan. Ya, itu diberikan pada orang yang paling sederhana sekalipun, nggak punya ngitung, silakan lihat. Bagi orang yang sudah maju, ingin menghitung, memudahkan penanggalan dan sebagainya, silakan gunakan hisab. Tidak ada keunggulan di situ masing-masing. Perhatikan. Ternyata selama ini, saya nggak tahu tahun ini, selama ini sampai ke belakang, metode yang ada dengan apa? Satu apa? Ru'yat. Kedua apa? Hisab. Nah, pemerintah sampai tahun kemarin tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya, dikenal dengan nama imkan ru'yat. Saya berikan gambarannya, fokus ke sini. Garis 0 derajat. Ini ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan. Lihat di sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa? Di atas 0, 1 pun jadi, gitu kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya, 2 ormas besar sekarang ya, kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Thomas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 saja. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya, yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, bisa jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Kalau sampai 2 derajat, dianggap terlihat. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat harus ditolak, tidak boleh diakui. Jelas sampai sini? Baik. Menarik ya, ini satu. Akhirnya apa yang terjadi? Metode ini ditetapkan disebut dengan imkan ru'yah. Imkan itu artinya mungkin, ru'yah itu kelihatan, dimungkinkannya terlihat. Nah selama ini metode yang digunakan di kita ini metode ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kalau siklus alam itu fenomenanya Allah yang mengatur. Bisa saja Bapak menetapkan dengan hisab. Maaf ya, hisab misalnya, kita tetapkan sekarang itu 0 derajat. Tiba-tiba terjadi fenomena alam, ada orang ru'yat, terlihat. Yang tadinya di bawah 0, tiba-tiba kelihatan. Itu harus ditetapkan. Jelas ya? Nah, tapi persoalannya, muncul ke sini dulu. Ketika ditetapkan imkan ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan hadisnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya, maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat, tidak boleh diakui sekalipun ada saksi. Karena itu orang yang melihat pun pasti akan ditolak. Ya? Dan ini tidak usah saya ungkapkan ya, beberapa tahun kali terjadi ya. Baik ada yang melihat, disumpah, dikatakan dan sebagainya tidak diakui. Karena prinsipnya ini. 1. Yang kedua, terjadi inkonsistensi. Sekali lagi, terjadi inkonsistensi. Lihat, tidak konsisten. Kalau tadi di atas 2, kelihatan tidak? Dianggap kelihatan. Belum sampai 4. Ya?
Besoknya ditetapkan Ramadan? Ditetapkan. Kalau di bawah 2, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau kelihatan diterima tidak? Tidak. Jadi kalaupun dilihat, terlihat, kalaupun terlihat itu nggak boleh diterima. Saya ada satu pertanyaan saja. Kalau sudah tahu tidak kelihatan dan dilihat pun akan ditolak, kenapa dilihat tidak? Kan capek. Kita sudah tahu ini kalaupun kelihatan itu tidak boleh ditetapkan. Kenapa dilihat juga? Kan sia-sia semua dikeluarkan ya. Baik, jadi ada inkonsistensi di situ. Yang ketiga nanti ada kekacauan dalam siklus. Ini yang terjadi termasuk tahun lalu. Ada kekacauan dalam siklus. Nah, saya beri contoh kemarin, misal yang menetapkan kemarin puasanya lebih cepat berjumlah 30 hari itu konsisten dengan Idul Adha-nya. Karena ketika pindah dia beralih ke hisab. Ketika pindah beralih ke hisab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, perhatikan. Saya ingin tanya, kalau zaman Nabi kan setiap bulan lihat ru'yat, lihat hilal. Coba perhatikan, bukankah ibu ketika masuk Dzulqa'dah lihat tanggal? Siapa yang lihat hilal? Masuk Al-Muharram lihat tanggal. Kan? Masuk bulan Safar lihat tanggal, Rabiul Awal lihat tanggal. Tapi ketika pindah ke sini, kemudian kita kembalikan kepada ru'yat, ada dalilnya, boleh dilakukan, ada dalilnya. Tapi nanti persoalannya ketika masuk bulan selanjutnya Syawal itu kembali ke tanggal. Kembali ke tanggal. Nah, persoalannya apa? Awal Syawal itu bisa dilakukan ru'yat. Tapi pindah ke bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, kita akan lihat Syawal. Setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal hari pertama disebut apa? Idul Fitri kan? Untuk Idul Fitri itu masih ada ru'yat. Syawal bulan ke-10. Bulan ke-11 apa? Dzulqa'dah. Nggak usah dibahas lah. Bulan ke-12 apa? Dzulhijjah. Lebaran haji ada di mana? Bulan ke-12. Lihat, di sini ada ru'yat. Di sini ada, tapi akan diselang oleh satu bulan Dzulqa'dah. Yang itu tidak mungkin dilakukan ru'yat. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan ada ru'yat, Syawal ada ru'yat, Dzulqa'dah tidak mungkin. Tidak akan ada ru'yat. Kalau tidak percaya nanti lihat bulan ke-11, nanti perhatikan apakah pemerintah mengadakan ru'yat atau tidak. Misal ini ru'yat bulan ke-11. Nah, di sini persoalannya ketika masuk ke-12 lagi, ketika dilakukan ru'yat, ada data selama sebulan yang terkumpul digunakan hisab. Karena itulah yang terjadi kemudian. Perhatikan tahun yang lalu, kalau menggunakan hisab itu akan konsisten lebarannya tahun ini. Tapi kalau menggunakan ru'yat, maaf bukan ru'yat, imkan ru'yat, kalau ru'yat pun akan konsisten, ru'yat akan konsisten. Kalau menggunakan imkan ru'yat, di sini puasanya bisa lewat sehari, terus di hari ini. Idul Adha-nya, kalau yang menggunakan hisab, dia misalnya lebaran Idul Adha kemarin bisa di hari A, hari 1. Kalau menggunakan imkan ru'yat, kalau harus konsisten, kalau konsisten itu harus sehari setelah. Pertanyaan saya, Idul Adha kemarin kita sama atau beda? Seharusnya beda. Seharusnya beda. Seharusnya ikut setelahnya. Karena hitungan imkan ru'yat mengharuskan kita Idul Adha-nya besok hari bukan hari ini. Tapi karena kita lewat 1 bulan di sini dikumpulkan, terpaksa dibawa ke hari ini, disamakan semuanya. Kenapa? Karena kalau besoknya ketahuan salah, hilalnya sudah besar 20 derajat. Percaya pada saya, bukti tahun kemarin ada salah satu lembaga ormas yang mengikuti perhitungan ini, imkan ru'yat. Itu Idul Adha-nya beda, tapi tidak diekspor. Itu yang konsisten dengan imkan ru'yat. Oke, jelas sampai sini? Nah, jadi apa pesan saya? Pesan saya hanya sederhana saja. Bila ada di antara dua metode itu, ru'yat dan hisab, itu sudah diberlakukan, maka pilih salah satunya dan jangan saling mengatakan pada yang lainnya ini yang benar, ini yang keliru. Okay? Dan konsisten dengan itu, ru'yat lakukan, hisab lakukan, konsisten dengan itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan, ulil amri menetapkan di antara dua ini, ambil satu, tinggalkan yang lain. Tapi kalau memilih di antara yang ini, tidak ada yang dipilih, memilih yang lain yang bisa mengacaukan dalam siklus ini, maka kita harus mengambil yang benar di antara yang dua. Jelas sampai di sini? Baik. Saya kira itu gambarannya. Saya akan tutup dengan menyampaikan dua info terakhir singkat saja. Satu, untuk Bapak Ibu tahu ya, tahun ini ketinggian hilal berapa? Saya tuliskan ya, biar tidak bingung. Saya tuliskan. Ijtima, konjungsi, ijtima, konjungsinya terjadi pada hari Jumat. Jumat itu sudah sepakat semuanya tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban 1435 Hijrah. Bersamaan dengan 27
Juni 2014 Masehi. Kapan terjadinya? Sore hari jam 15 lewat 20 menit 10 detik. Jadi jam 3 sore ya. Ketinggian hilalnya berapa? 0 derajat, baik kan? 31 menit 17 detik. Disingkat jadi 0,3 derajat. Sudah di atas ufuk? Sudah di atas ufuk. Sekarang perhatikan. Kita ingin buktikan saya salah atau benar. Saya salah atau benar. Perhatikan di sini ya. Sya'ban tanggal berapa? 29-nya hari apa? Hari Jumat. Lihat kalender versi pemerintah. Saya yakin tertulis tanggal 30 Sya'ban akhirnya. Kalau tidak percaya silakan lihat. Ada 30 Sya'ban. Saya ingin tanya, kalau ru'yat itu dilakukan di akhir bulan atau pertengahan bulan? Silakan perhatikan ya, untuk membuktikan uraian saya benar atau tidak. Kalau konsisten, pemerintah sudah tetapkan akhir Sya'ban itu 30, harusnya ru'yatnya tanggal ini. Ini Sabtunya. Tapi Bapak Ibu akan lihat, ru'yat akan dilakukan pada tanggal 29 hari Jumat. Hari Jumatnya. Kalau memang benar sudah tahu akhir bulannya ini, tanggal 30, kan harus dilakukan ru'yat itu akhir bulan kan? Tidak mungkin selang sehari, harus akhir bulan. Kalau sudah tahu tanggal 30, harusnya tanggal ini dilakukan ru'yat. Tapi kemudian nanti kita akan lihat. Kalau tidak percaya silakan. Kalau saya keliru, insya Allah Pak Arman menyediakan martabak kembang. Tapi insya Allah benar. Kalau tidak percaya silakan. Hari Jumat tanggal 29 Sya'ban ru'yat akan dilakukan. Kalau itu benar dilakukan hari Jumat, berarti penanggalan itu keliru. Karena tidak mungkin ru'yat bisa menentukan tanggal. Dari mana tahu besoknya tanggal 30? Oh, belum dilihat. Kan? Baik. Oleh karena itu akibat apa? Akibat ini. Kalau kita gunakan yang benar saja, sudah ru'yat dengan benar, tidak usah ada macam-macam. Tetapkan itu, ikuti, sudah selesai. Ya? Baik. Dan tidak perlu repot. Ada yang menetapkan ru'yat sampai sekarang, ada yang hisab sampai sekarang. Dua-duanya memiliki keunggulan dan saya kira itu. Jadi silahkan kalau mau mengambil kesimpulan dilihat dari sini, kembali ke masing-masing. Ya. Saya tidak ingin menganjurkan apakah ikut ini, ikut itu, atau ikut dan sebagainya. Silahkan. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua dan memberikan petunjuk kepada kita. Yang paling penting, insya Allah Ramadan tanggal berapa? Itu yang paling. Baik. Ini yang tahun lalu batas ufuknya ini saya sebutkan. Tahun ini ada tapi belum saya masukkan di sini. Sudah saya punya daftarnya. Nah ini persoalan terakhir, tapi saya tidak akan lama di tahun lalu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, rumus hisab itu tidak ujuk-ujuk hisab. Hadisnya mengatakan sumu li ru'yati, faqiru li ru'yati, fa in humma 'alaikum faqdurulah. Jadi ru'yat pun berlaku juga. Jadi jangan mentang-mentang hisab misalnya sudah ada tidak meru'yat, itu juga keliru. Ya? Jadi pastikan dulu, karena begini, perhitungan orang sepandai-pandainya bisa keliru. Karena Allah yang mengatur fenomena alam. Kalau Allah bisa jadikan ini bulan lebih cepat, matahari lebih cepat, itu bisa berubah. Karena itu rumus hadisnya, sekalipun sudah diketahui 0,3 derajat, pastikan dulu peredarannya ada mengalami perubahan atau tidak. Kemudian saat orang meru'yat, misal 0,3 derajat, terlihat tidak tadi? Secara hitungan tidak terlihat, tapi misalnya qadar Allah menetapkan ini berputar lebih cepat, misal diantaranya, ya, atau dengan hitungan tertentu, ternyata ada yang lihat. Dan ini dibuktikan secara ilmiah, disumpah dan sebagainya. Berarti apa? Ada sesuatu yang kadang-kadang gini, kalau orang sudah merasa dengan dirinya sudah mampu, sudah hebat dan sebagainya, kadang-kadang Allah turunkan sesuatu yang di luar batas ilmunya. Karena itu, ini tetap harus ada, dilakukan dengan itu. Kalau kemudian bisa ditetapkan, terlihat, alhamdulillah, terhalang, baru kita mengambil data yang paling objektif di situ. Jelas di sini? Jadi ru'yat itu perlu, tapi yang salah itu kan tadi. Kalau di bawah 2 misalnya kelihatan ditolak, di atas 2 nggak kelihatan ditetapkan, itu yang jadi persoalan. Baik, ya? Saya kira itu ya untuk materi hari ini. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Oh baik. Kalau yang ini tahun yang kemarin ya. Itu ada garis-garis tuh, ada 0 derajat, itu yang garis 0-nya. Ada yang masih di bawah 0 jadi minus Pak, ya. Itu yang ada ke Papua. Nah, ini terjadi seperti sekarang. Ini terakhir, ini hati-hati, ini yang paling sangat penting. Tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Perhatikan garisnya. Yang di tengah itu ya, ada Pulau Kalimantan. Garis ke sebelah sana, di atasnya ada Papua, minus 1 derajat ya. Ini tolong Bapak Ibu sampaikan pada saudara kita, baik yang menggunakan hisab
tahun ini hitungan 0,3 derajat itu berlaku sampai pertengahan di Pulau Jawa tuh, Jawa dan Bali. Di Indonesia dari mulai Aceh sampai ke Jawa Bali, itu hilalnya sudah wujud di atas 0. Di atas 0. Tapi daerah timur sampai ke Papua itu masih di bawah 0. Oh, hati-hati, masih di bawah 0. Saya ingin tanya, kalau di bawah 0 sudah hari baru belum? Artinya, kalau saya secara pribadi, Indonesia Timur itu puasanya hari Ahad. Oke? Jadi Papua, Irian dan sebagainya gitu ya. Baik, Irian dan kalau hisab murni, kecuali menggunakan daerah satu zona waktu Indonesia baru kemudian bisa ditetapkan. Tapi kalau kita ingin hati-hati, Indonesia Timur kesananya itu sebaiknya puasanya hari Ahadnya, kesini hari Sabtunya. Jadi kita yang daerah misalnya Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya kesini itu hari Sabtu sudah bisa mulai menunaikan puasa. Saya kira itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan diamalkan. Tidak sesuai, tinggalkan. Jangan ragu. Okay? Yang benar datangnya dari Allah, salah dari saya mohon dimaafkan. Terakhir sebelum saya tutup, untuk Ramadan sekali lagi, saya punya jadwal di sini, terutama Asar menjelang Maghrib dan 10 hari terakhir. Untuk Asar akan saya khususkan untuk hari-hari Quran. Jadi ada 3 yang ingin nanti saya kaji di sana, dibagi 3 waktu. 1, saya akan sampaikan cara cepat menghafal Al-Quran. Nanti insya Allah saya buatkan pedomannya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, percetakannya bisa cepat. Itu 1. Yang kedua, bisa dengan tilawah tafsir Qurannya. Jadi sehari kita selesaikan 1 juz secara singkat. Di makna ayat ini, 1 juz itu apa maknanya? Tafsirnya. Jadi insya Allah 30 hari, itu selesai 30 Quran dengan tafsirnya. Dan yang terakhir, barangkali bila ada yang ingin setoran Quran dengan riwayat yang berbeda, saya perkenankan. Selama ini kita baca misalnya 1 riwayat, ingin tahu riwayat yang lainnya, saya coba bacakan ya. Nanti insya Allah saat Ramadan. Barangkali itu saja, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.